Sayaktine Bapak Ibu kabeh sami kinarya lantaran dumadining urip iki kayuanan urip ira. Semeton, sosok Sulinggi ini adalah Sulinggi yang pertama berasal dari Jawa Barat atau berdarah Cirebon, Sunda. Semeton Istana Channel, beliau ini dulunya siapa yang menduga adalah seseorang yang berasal dari agama Islam dan bahkan lulus dari sebuah pondok pesantren. Seperti apakah sosoknya Romo Jati ini? Semeton Istana Channel, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, seorang Sulinggi yang pertama kali berasal dari Jawa Barat yang menjadi pedanda, dikenal sosoknya bernama Romo Puja Bratajati. Beliau sering dipanggil dengan nama Romo Maming. Pada masa mudanya, beliau adalah seorang muslim yang dibesarkan dan mengenyang pendidikan di pondok pesantren. Namun, setelah menjalani kehidupan di muslim memang agak berbeda dengan apa yang beliau rasakan, maka beliau mencari tahu apa yang dirasakan, yaitu keyakinan yang hampir sama dengan apa yang ada di masyarakat Cirebon, yaitu tidak jauh dari sesaji dan upacara adat di daerah itu. Setelah beliau mencari tahu tentang hal tersebut dan menemukan keyakinan yang hampir sama, yaitu agama Hindu, akhirnya beliau menyatakan dirinya memeluk agama Hindu bersama keluarganya dan mengabdikan dirinya menjadi pemangku di Pura Dalem Purnajati, Jakarta Utara. Kemudian melakukan Dharma Yatra ke Jawa Timur, tepatnya di daerah Tengger. Dari daerah Tengger tersebut, beliau mendirikan pura untuk pertama kalinya, yang akhirnya beliau di Dwi Jati Nabe Pendeta Astabrata dan berganti nama menjadi Romo Puja Bratajati. Romo Puja Bratajati selama memegang sesana kependetaan, beliau sudah berkeliling ke Indonesia dengan menyebarkan ajaran-ajaran suci agama Hindu dan serta membangun tempat suci agama Hindu atau pura seperti di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Palembang, Kalimantan, dan masih banyak wilayah lainnya. Beliau juga memperkenalkan konsep melasti dengan membawa pratima dengan menyungsung jempana kepada umat Hindu Jawa, sampai memperkenalkan kidung-kidung Jawa, sehingga sekarang tetap digunakan ketika dalam upacara keagamaan. Dumadining urip iki kayuanan urip ira. Bahkan Semeton Istana Channel, Romo Jati inilah yang terkenal membangun salah satu pura yang ada di Desa Karangmani, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Beliau yang pada saat membangun pura terjun langsung ke lokasi dan bahkan tidur di lokasi pura. Setiap jam 5 pagi, menurut warga pada saat itu, beliau sudah memulai pekerjaannya. Beliau pasti berhenti setelah sore saat matahari terbenam. Dedikasinya dalam membangun pura tanpa pamrih dilaksanakannya di salah satu pura yang kini ada di Karangmani, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur.
Ada banyak kisah yang beliau telah ukir di sebuah pura yang ada di Karangmanik ini, semeton. Bagaimana beliau yang sejatinya adalah seorang sulinggi rela menjadi tukang bangunan pura serta membangun pura tersebut, memegang bata, semen, dan merangkai pura seperti dan tukang kebanyakan, tanpa pernah merasa untuk dibedakan. Beliau melaksanakannya dengan tekun dan keikhlasan. Setelah selesai membangun pura, semeton, beliau dan tukang-tukangnya juga menggarap sesaji yang akan digunakan untuk melaspas pura tersebut. Ternyata beliau ini selain ahli dalam hal pertukangan pembangunan, juga para sisanya yang menjadi tukang bangunan yang menyertainya juga mampu merangkai sesaji dan banten yang digunakan untuk pemelaspasan. Menurut pengakuan warga, Jero Mangkujauhari mengatakan saat dia mengatakan di awalnya beberapa tukangnya akan dibayar 50.000 per hari, namun kenyataannya setelah pura selesai, banyak para tukangnya mengembalikan uang tersebut. Semeton Istana Channel, ini adalah sebuah contoh yang sangat mulia. Sungguh sebuah kehilangan yang berat ketika sosok Wiku pelayan umat yang tanpa lelah keliling Nusantara untuk melakukan pembinaan. Pada tanggal 8 Agustus pukul 3 Wita dikabarkan meninggal. Beliau diperkirakan kelelahan setelah datang dari pembinaan umat di Lampung selama 3 hari. Lewat beberapa kali pertemuan di medan pelayanan hingga diskusi panjang tentang usaha bersama menjaga kebenekaan Indonesia dengan konsep pelayanan dan pengabdian Dharma yang kami sepakati untuk terus kami lakukan sesuai swadharma masing-masing, kata Ida Bagus Senapanida saat dikonfirmasi media dpr.com Biro Bali. Indonesia berduka dan Indonesia sangat kehilangan serta seluruh masyarakat Hindu yang ada di Indonesia sosok Wiku yang dekat dengan umat. Selamat jalan Romo Maning, tegasnya. Ida Bagus Senapanida mengatakan beliau satu-satunya Wiku atau Sulinggih Terah Putra Keraton Cirebon yang ditapak atau didiksa oleh Wiku Tengger atau Romo Astabrata. Seorang Wiku yang justru banyak belajar tentang Hindu Bali, kombinasi yang sempurna darah Cirebon, Jawa Barat ditapak oleh Wiku Tengger dan melakoni juga ageman Jawa dan Tengger dan banyak menerapkan sesana Kawikon Bali. Semeton Istana Channel, dalam pembinaan umat ke daerah-daerah, beliau sering dan selalu menggunakan biaya sendiri. Beliau yang merupakan teman dekat Ida Pandita Romo Puja Brata Sejati, Jero Mangkudanu atau Iwayan Sudarma mengatakan Pandita Romo Puja meninggal dunia pada hari Sabtu 8 Agustus pada pukul 3 waktu Indonesia Barat di Geria Cilincing, Jakarta Utara. Upacara perabuan atau kremasi dilakukan di Krematorium Sentra Medika Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu Agustus tanggal 8 tahun 2020. Upacara dipimpin oleh Ketua Umum PHDI Pusat Bapak Wisnu Bayatenaya, ujar Jero Mangkudanu saat dihubungi Nusa Bali. Mangkudanu mengatakan Pandita Romo Puja meninggal karena kelelahan lantaran 3 hari sebelumnya pria asal Cirebon tersebut baru pulang dari Lampung. Di Lampung, Pandita Romo Puja melakukan pembinaan terhadap umat Hindu bersama Pandita DKI Jakarta lainnya. Dia berangkat bersama Ketua PSN DKI Jakarta Gede Suparta Putra. Menurut Mangkudanu, pembinaan umat merupakan kegiatan rutin Pandita Romo Puja.
Dia melakukan tidak hanya di Lampung saja, melainkan daerah lain seperti Jawa dan Kalimantan, khususnya daerah-daerah pedalaman yang tidak terjangkau oleh pemerintah maupun penyuluh agama. Ketika melakukan pembinaan umat, Pandita Roma Puja Brata lebih banyak menyasar ke komunitas Hindu Jawa, lantaran terkadang tidak ada yang membina mereka. Pandita Roma Puja mengajari Kidung Jawa, mantra Jawa, dan sesajen Jawa, karena beliau ahlinya Ibu Jero Mangkudanu. Pria yang mengenal dekat Pandita Roma Puja sejak 1994 ini mengatakan secara gen Pandita Roma Puja adalah orang Cirebon, yang berarti orang Sunda. Sebagai seorang Sunda, dia mewarisi tradisi budaya Sunda sebagai awal peradaban Hindu, namun menekuni Hindu Jawa lantaran didiksa dari budaya Tengger. Lalu sesana pinaditanya menggunakan seperti Sulinggi Bali. Ini tentu sulit, tetapi beliau mampu mengkombinasikan tiga kebudayaan itu, Ibu Jero Mangkudanu. Pandita Roma Puja sendiri sebelum menjadi pandita adalah mangku di Pura Segara Cilincing, Jakarta Utara. Dia menjadi pandita sejak 2015 lalu. Sebagai pandita, kata Jero Mangkudanu, biasanya harus didatangi tapi tidak dengan Pandita Roma Puja. Dia justru tanpa diminta menjalani dharma. Beliau keliling ke daerah-daerah tanpa diminta demi menyebarkan dharma. Ketika ke daerah, beliau juga tidak hanya untuk keperluan menyelesaikan upacara, melainkan melakukan pembinaan umat pula. Dia pun tidak ingin merepotkan umat saat ke daerah sehingga tidak sungkan datang dengan biaya sendiri, papan Jero Mangkudanu. Gerianya yang berada di dekat Pura Cilincing juga sederhana. Untuk itu ketika mendengar Pandita Roma Puja meninggal, Jero Mangkudanu kaget. Dia merasa kehilangan, karena terakhir dia bertemu Pandita Roma Puja sebelum pandemi COVID-19. Mereka sedang merancang Taur Agung di DKI Jakarta, dan pusat yang direncanakan berlangsung di Candi Prambanan. Jadi yang kehilangan beliau bukan hanya orang Jakarta saja, melainkan umat di seluruh Indonesia, juga karena pengabdian beliau yang sangat luar biasa, terang Jero Mangkudanu. Berdasarkan rencana upacara ngaben dan ngeroras niras pati akan dilakukan pada Selasa 11 Agustus, selanjutnya dilarung di Laut Cilincing. Bagaimana pendapat Anda sama Tonton Istana Channel? Semoga banyak Sulinggi ke depannya yang bisa belajar dari dedikasi Romo Jati ini. Beliau yang sangat peduli terhadap umat, datang tanpa dibiayai, bahkan dengan keikhlasan yang sangat tinggi melakukan dharmanya sebagai seorang Sulinggi dalam hal membina umat. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om. Harmoni dengan alam semesta, sesama dan Sang Pencipta.